Kasih untuk pencipta aplikasi TikTok. Berkat Anda, saya dapat menikmati kemolekan dari tubuh para gadis-gadis sampai para mama-mama. Dan bagaimana hebatnya mereka menggoyangkan bokong mereka, pantat mereka untuk dinikmati semua kalangan. Kami rasa semua orang Indonesia tahu apa itu TikTok, sebuah aplikasi pembuat video kreatif yang telah banyak membuat anak-anak remaja Indonesia seperti orang gila, joget-joget nggak tahu malu, bahkan tidak sedikit wanita muslimah yang ikut-ikutan bikin video joget-joget. Bahkan yang lebih miris lagi, yang tua-tua ikutan bikin video joget-joget. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja bikin video sesuka kalian. Tetapi apakah kalian nggak punya rasa malu joget-joget seperti itu? Pasti akan banyak yang jawab seperti ini. Alah, bukan urusan lo, urus saja hidup lo sendiri. Atau banyak mungkin yang akan jawab begini. Sok suci lo, hidup lo kaku amat gak ada hiburannya. Begini, bukan maksud ikut campur. Ya, memang membuat video TikTok adalah hak semua orang. Tetapi Islam mengajarkan kita rasa malu. Bahkan Islam mengajarkan rasa malu itu dikaitkan dengan iman. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, malu adalah sebagian daripada iman? Artinya jika kita sudah tidak punya malu, sebagian iman kita telah hilang. Begitu pentingnya rasa malu. Bahkan kehilangan rasa malu berarti kehilangan sebagian daripada iman. Ada apa di balik TikTok? Mengapa begitu cepat mewabah bagaikan virus yang membuat remaja-remaja Indonesia, bahkan yang tua-tua ikutan tertular? TikTok menyediakan berbagai jenis video kreatif dengan berbagai musik, yang pernah viral seperti video bagaikan langit di sore hari berwarna biru. Terus ada juga video TikTok joget-joget rame-rame yang diiringi musik SpongeBob remix. Dan masih banyak lagi jenis dan ragamnya. Bahkan di TikTok ada School Breakers Challenge yang sangat berbahaya. Melihat fenomena TikTok ini, seakan-akan TikTok mengatakan, aku diciptakan untuk memutuskan urat malu umat manusia. Akibat TikTok, para ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, apalagi yang masih muda, sudah tidak punya rasa malu. Di masjid, di jalan, di kamar, dimanapun mereka akan berjoget, bergaya seperti orang stres. Ditonton oleh jutaan mata, terus diviralkan, dan mereka lupa bahwa rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Yang sangat disayangkan adalah cewek-cewek muslimah malah ikutan kena virus TikTok. Bahkan mereka dengan kerudungnya, dengan jilbabnya ikutan joget erotis. Mereka tidak peduli bahwa hijab adalah lambang sebuah rasa malu. Ya, muslimah yang sudah menggunakan hijab seharusnya malu melakukan hal-hal konyol, hal-hal memalukan, menjual lukut tubuh, seperti wanita murahan yang bisa ditonton jutaan pasang mata. Bahkan tidak sedikit video-video wanita muslimah joget-joget TikTok ini disimpan untuk dijadikan video pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Apakah kalian yakin video TikTok kalian tidak akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat? Jikalaupun kita bertobat, namun video-video joget TikTok itu masih tersimpan di memori HP orang lain. Selama video itu masih ada, selama itu pula dosa kita akan mengalir. Sadarlah, kita sedang dibodohi. Kita sedang diajak untuk membuang rasa malu. Kita sedang diajak untuk menjual diri demi sebuah viral, demi sebuah like, dan demi terkenal. Ada satu tips untuk kalian para lelaki. Jangan mau menikahi wanita yang suka main TikTok, kecuali dia sudah bertobat. Apakah kalian rela istri kalian memamerkan dirinya untuk laki-laki lain di TikTok? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku berdiri di depan pintu neraka. Kebanyakan orang yang masuk neraka adalah perempuan. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW memperingatkan para wanita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, dan melakukan ibadah lainnya karena Rasulullah SAW sangat khawatir di dalam neraka kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Lalu apa kaitannya dengan TikTok? TikTok tidak salah, karena TikTok hanyalah sebuah aplikasi. Yang salah adalah kebanyakan perempuan yang bermain TikTok. Di TikToklah banyak perempuan muslimah yang mengumbar aurat, joget-joget erotis, mata berkedip-kedip, menggoyangkan pinggul, menggoda banyak orang melalui video TikTok yang mereka rekam. Kita nggak berbicara wanita-wanita non-muslim. Kita hanya berbicara mengenai wanita-wanita yang mengaku muslimah, menggunakan hijab namun malah ikut-ikutan bergoyang erotis di TikTok. Memang semua orang bebas untuk membuat video dan memviralkannya. Namun Islam adalah agama nasihat dan agama yang saling mengingati. Yuk hijrah para muslimah, jangan lagi mau dibodohi sama TikTok. Apalah artinya sebuah like dan viral jika harga dirimu engkau buang? Mungkin saat ini engkau bangga karena engkau cantik, banyak laki-laki yang memuji kemolekan tubuhmu, banyak yang berdecak kagum dengan paras cantik wajahmu. Tetapi kalian harus ingat, video TikTokmu akan disimpan di memori HP para lelaki hidung belang. Mereka akan menggunakan video-videomu untuk pemuas nafsunya. Bahkan ketika kamu sudah meninggal dunia, video TikTokmu masih akan tetap ada di dunia. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema.
Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustadz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal faraju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu, kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya. Dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah tentang sah apa tidak sholat berjarak? Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam Ustadz Adi. Masya Allah. Apa kabar? Lama kita nggak dialog ini. Alhamdulillah, baik Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Masya Allah baik. Alhamdulillah nih sedang situasi lockdown, kita riset juga banyak tingkatkan ibadah yang mudah-mudahan bermanfaat lah ya untuk semuanya. Oh ya, katanya mau diskusi malam ini. Di mana? Iya Ustadz, saya sudah banyak pertanyaan nih. Masya Allah, kamu ngumpulin pertanyaan juga rupanya. Oke, baik deh kalau gitu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Menurut Ustadz, apa hukumnya main TikTok? Oh, TikTok, ya. Jadi begini, segala hal yang tidak melahirkan manfaat, minim hal-hal positif, itu dinilai makruh oleh syariat, ya, tidak disukai. Apalagi jika hal yang dikerjakan itu lebih cenderung kepada nilai maksiat, ya, pada hal yang diharamkan oleh nilai agama. Ya, misal tampilan-tampilan yang ya erotis, ya, gerakan-gerakan yang mengundang syahwat, ya, atau ada hal-hal yang bertentangan langsung dengan nilai agama, maka dia masuk dalam kaidah ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Ya, segala yang menyebabkan atau menunjukkan kepada yang haram, maka perangkat itu pun bisa haram hukumnya untuk dimainkan. Ya, karena itu ada kaidah mengatakan begini, ittaqu mawadhi'at tuham. Ya, jadi mesti hati-hati di ruang hal-hal yang bisa menghadirkan fitnah atau menghadirkan juga hal-hal yang buruk dalam persepsi agama. Jadi kalau saran saya, ya lebih baik dijauhi, ya. Kalau tidak makruh disukai, tidak disukai oleh agama, jatuhnya bisa haram. Ya, paham? Insya Allah paham Ustadz. Ah, ya bagus. Ya, alhamdulillah. Emang kamu main TikTok juga? Hah? Enggak Ustadz, aku sekarang sedang sibuk menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu yang harus dilakukan. Ya, bagi situasi seperti ini, banyak-banyak tobat, banyak meningkatkan ibadah, mau dekat-dekat Ramadan. Ya, kita mesti mempersiapkan diri, karena satu saat kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Ustadz, aku juga takut kalau meninggal tidak punya bekal. Yang meninggal itu saya, Google. Kamu kan aplikasi, nggak ada nyawa, tapi saya akan wafat. Saya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Ya saya harus banyak introspeksi ya. Iya Ustadz, tapi aku ingin sekali menjadi aplikasi yang dimainkan di surga. Ya, insya Allah. Ya, saya juga belum jelas surganya. Ya mudah-mudahan kalau Allah berkenan berikan rahmat, semoga bisa masuk surga. Nanti kita bisa main lagi di sana ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik juga, cukup dulu ya. Saya juga mau koreksi diri dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ada yang punya aplikasi TikTok di sini? Haram. Haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu, hapus segera mungkin. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah nggak ada bedanya lagi kita sekarang. Na'udzubillah. Pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Saya katakan demi Allah, kalau ada satu wanita nggak pakai jilbab, tapi dia nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, dia hidupnya di tembung, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda pakai jilbab besar, Anda pakai kopiah, akan tetapi Anda pakai TikTok, joget-joget depan kamera, satu dunia yang melihat. Yang nggak pakai jilbab mungkin hanya beberapa orang yang melihat. Tapi Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia nggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak majlis Darussofa tidak ada insyaallah. Anak-anak majlis Al-Barokah tidak ada insyaallah. Dijauhkan daripada hal-hal yang demikian. Bahaya ini. Kita sudah nggak punya sopan santun sekarang. Nggak peduli. Yang penting pokoknya eksis. Mau di belakang kita ada siapapun, nggak apa-apa, yang penting ada video, eksis, viral. Dulu orang terkenal karena maksiat itu malu, sekarang terkenal karena maksiat bangga. Apa ini hidup? Zaman apa kita? Oleh sebab itu saya katakan haram. Walaupun Anda yang tidak menggunakannya sebagai Anda yang mengupload video-video Anda, cuman melihat saja, apa bedanya? Hapus itu aplikasi. Ini masa zaman yang kalau Anda pandai pakai sosial media, Anda bisa masuk surga dengan sosial media. Anda bisa masuk surga dengan internet. Anda bisa masuk surga dengan HP. Tapi hati-hati, Anda dan mungkin lebih banyak orang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara sosial media. Khususnya kalau kita merasa diri kita, iman kita masih lemah. Udahlah, gak usah ikut-ikutan. Karena kita nggak tahu ketika kita pakai itu handphone, niatnya buka yang baik, tiba-tiba keluar iklannya, iklan yang rusak. Niatnya mau dengar ceramah, keluar iklan 5 detik, berubah otaknya. Ini terjadi. Ada orang yang mungkin keluarnya dia bagus, pakai kopiah, pakai cadar, pakai jilbab besar-besar. Di kamar kita nggak tahu apa yang dia buat. Ini hati-hati ya ikhwan. Saya tekankan bahaya sosial media. Kalau Anda tidak punya iman ketika Anda membukanya. Kalau Anda tanamkan di dalam diri Anda ketika Anda pakai sosial media untuk cari kebaikan, cari ilmu, insya Allah surga yang Anda dapat. Tapi hati-hati. Dan inilah yang paling banyak sekarang, na'udzubillah min dzalik, kita nggak tahu lagi yang mana muslim, yang mana yang kafir. Semua seakan-akan sama di sosial media. Apa ini? Mau apa? Apa yang kita ingin tampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti di depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah,
Rasulullah tanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, siapa wanita yang paling baik? Kata Siti Fatimah, dengan keagungannya Siti Fatimah, dengan bangganya Siti Fatimah, baik wanita adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah memandang laki-laki.